Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian senantiasa ya diberi kesehatan untuk mengikuti setiap pembelajaran ke depannya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Untuk yang disebut namanya silahkan mengucapkan hadir ya ataupun mengangkat tangan. Firmansyah hadir? Oke, hadir. Nirwana? Hadir. Salma Munbaits? Hadir. Iva Mutmainah? Hadir. Sisilia Saribunga? Hadir. Oke, semuanya hadir semua ya. Semoga kalian semua tetap konsisten sampai di pertemuan sampai di akhir pertemuan. Amin. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari terkait dari teks prosedur. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita mempelajari terkait apa? Ya, betul sekali, kita mempelajari terkait dengan teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa sih itu teks deskripsi? Silahkan Agni. Oke, nah teks deskripsi ini memang memuat ya teks yang untuk mendeskripsikan sebuah objek di dalamnya. Oke, kita lanjut pada materi kita hari ini terkait dengan teks prosedur. Apa sih tujuan mempelajari teks prosedur? Jadi, tujuan mempelajari teks prosedur ini adalah untuk mengidentifikasi dari teks prosedur, kemudian untuk menelaah struktur dari teks prosedur. Kemudian, bagaimana sih bentuk dari teks prosedur? Nah, bentuk dari teks prosedur ini sering adik-adik temui ya, apakah dalam sebuah kegiatan, misalnya apakah membuat mie instan, membuat sebuah minuman, ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk dari teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Jadi, teks prosedur ini adalah sebuah bahan tertulis ya yang dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan ataupun panduan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, tujuan dari teks prosedur ini sendiri adalah untuk menjelaskan bagaimana kegiatan ini harus dilakukan agar pembaca ini dapat secara tepat dan akurat untuk mengikuti sebuah proses membuat sesuatu melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Boleh Agni dibaca poin pertamanya? Oke, nah ciri pertama dari teks prosedur ini memang menggunakan pola kalimat perintah ya atau imperatif. Misalnya, gunakanlah, pakailah, ataupun yang lainnya. Lalu ciri yang kedua terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian ciri selanjutnya menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan sebuah kegiatan, misalnya kata dan, kemudian, selanjutnya, dan lain sebagainya. Kemudian ciri selanjutnya itu terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan ataupun kegiatan yang dilakukan. Kemudian ciri selanjutnya menggunakan kata keterangan baik itu untuk menyatakan rincian waktu, tempat, ataupun cara yang lebih akurat. Dan ciri yang terakhir itu terdapat isi kegiatan yang dilakukan untuk diurutkan. Kalau tidak diurut disebut tips ya adik-adik. Kemudian macam-macam teks prosedur. Yang pertama itu teks prosedur cara membuat sesuatu. Misalnya, cara membuat nasi goreng kah, cara membuat batik tulis, ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua, teks prosedur cara melakukan suatu kegiatan. Misalnya, cara menyalakan televisi dan cara menghidupkan komputer. Lalu yang ketiga, teks prosedur cara menggunakan sebuah alat. Misalnya, cara menggunakan alat pemotong kayu ataupun cara menggunakan mesin cuci.
Selanjutnya struktur dari teks prosedur. Nah, yang pertama itu tujuan. Nah, tujuan ini berisi hal yang ingin dilakukan. Kemudian yang kedua terdapat alat dan bahan. Nah, isinya ini memuat segala bahan dan alat yang akan diperlukan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi sebuah urutan langkah secara rinci dan bertahap. Dan yang terakhir terdapat penutup atau simpulan, yang isinya ini berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Kemudian kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama itu terdapat kalimat perintah. Yang sebagaimana tadi saya jelaskan ya di awal, pada ciri-cirinya memang terdapat kalimat imperatif di dalamnya. Kemudian yang kedua terdapat saran dan larangan, misalnya sebaiknya, seharusnya, ataupun yang lainnya. Lalu yang ketiga menggunakan kata yang menandakan ukuran, misalnya menggunakan 500 mili air ataupun semacamnya. Lalu selanjutnya menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Nah, itulah tadi gambaran dari teks prosedur. Selanjutnya, mari kita latihan bersama-sama bagaimana sih cara membuat nasi goreng dengan benar. Nah, di sini terdapat contoh cara membuat nasi goreng. Terlebih dahulu, mari kita urutkan untuk bahan dan alatnya. Siapa yang bisa sebutkan yang mana saja termasuk bahan untuk cara membuat nasi goreng? Oke, silahkan Iva. Oke, baik, benar sekali ya. Jadi bahan untuk membuat nasi goreng ini adalah lombok, kecap, kemudian garam, micin, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, dan nasi goreng. Kemudian siapa yang bisa sebutkan yang mana saja termasuk alat dari cara membuat nasi goreng? Oke, silahkan Nirwana. Iya, betul sekali. Jadi alat membuat nasi goreng ini adalah menggunakan wajan, kemudian pisau, spatula, dan talenan. Nah, itu adalah termasuk bahan dan alat cara membuat nasi goreng. Selanjutnya untuk langkah-langkah cara membuat nasi goreng. Siapa yang bisa urutkan dari slide ini yang mana urutan yang benar untuk membuat nasi goreng? Oh, silahkan Sisilia. Oke, betul sekali ya. Jadi langkah yang benar itu yang pertama itu terdapat pada nomor 1, kemudian nomor 5, kemudian nomor 2, 7, kemudian 4, kemudian langkah selanjutnya itu pada nomor 6, dan yang terakhir pada nomor 3. Yang dimana langkah pertama itu irislah bawang merah, bawang putih, dan daun bawang hingga halus. Kemudian langkah kedua, nyalakan kompor dalam api sedang, kemudian taruh wajan, lalu panaskan minyak atau mentega yang telah disediakan. Kemudian langkah ketiga, pecahkan telur hingga isinya masuk ke wajan, lalu aduk telur bersama dengan irisan-irisan bawang tersebut. Kemudian langkah keempat, masukkan irisan-irisan bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Langkah keempat, masukkan nasi putih yang disediakan, lalu diaduk dengan menggunakan spatula. Kemudian langkah keenam, masukkan garam, kecap, ayam suwir, ataupun perbumbu-bumbuan yang lainnya ke dalam wajan, kemudian aduk hingga rata. Nah, langkah yang terakhir yaitu setelah matang, kalian sajikan di atas piring. Kemudian nasi goreng ayam suwir ini pun telah siap untuk disajikan. Nah, inilah tadi prosedur cara membuat nasi goreng. Nah, setelah latihan tadi, Ibu ingin kalian semua mencari sebuah video cara membuat atau bisa juga cara melakukan sesuatu ataupun cara menggunakan sebuah alat. Nah, kalian tonton videonya, kalian simak videonya, kemudian kalian buat teks prosedurnya. Tulis apa-apa saja bahannya, kemudian alatnya, dan tulis juga langkah-langkah yang sesuai dengan video yang kalian tonton.
Tentunya harus memperhatikan apa tadi? Ya, betul sekali. Nilai dari ciri-cirinya, kemudian kaidah kebahasaannya, serta struktur dari teks prosedur tadi. Baik, Ibu kira kalian sudah memahami ya pembelajaran hari ini, pematerian terkait dengan teks prosedur. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan nih mengenai pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan teks prosedur. Jadi, teks prosedur ini memuat bagaimana kita melakukan sesuatu, membuat sesuatu, ataupun menggunakan sebuah alat. Jadi, teks prosedur ini juga memuat langkah-langkah di dalamnya. Misalnya nih, kalian ingin membuat sesuatu, kalian bisa memperhatikan teks prosedurnya dari video kah, ataupun dari teks prosedur yang lainnya. Jadi, Ibu harap dari penjelasan tadi dapat kalian pahami ya terkait dari teks prosedur. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Dan sebelum kalian mengerjakan tugasnya, kalian juga harus memperhatikan materinya kembali, mengingat kembali, dan memahami materinya. Baik, Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kalian juga bisa mempraktekannya di rumah. Amin. Terima kasih adik-adik atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Audio Jungle.